Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita kembali lagi pada pembahasan selanjutnya, sahabat halaqah ilmiah. Pembahasan selanjutnya pada siang hari ini yaitu tentang rukun Islam. Kitab Safinatun Najah halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini paneka situng fasol. Arkanul Islami khamsatun. Cining banyak-banyak rukun Islam khamsatun paneka badalema. Jadi rukun Islam itu ada 5. Apa rukun Islam? Rukun itu adalah pondasi. Ingat, arti dari rukun itu adalah pondasi. Pondasi Islam itu ada 5. Jadi bayangkan ada satu rumah tidak ada pondasi, berdiri atau tidak? Tidak berdiri. Jadi kalau Islam tanpa yang 5 ini maka tidak dinamakan Islam. Paham? Nah, jadi arkanul Islami khamsatun. Pondasi Islam itu ada 5. Pertanyaannya, Islam itu apa? Islam itu adalah inqiyad. Di sini di dalamnya jelaskan wasat al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati. Islam adalah ikut mengikuti segala sesuatu yang terdapat pada hukum-hukum Islam. Jadi mengikuti semua hukum Islam itu adalah Islam. Nah, semua yang ada di hukum-hukum syariat kita ikuti, itu adalah Islam. Paham? Jadi rukun itu adalah pondasi, Islam itu adalah mengikuti segala sesuatu yang ada di hukum-hukum syariat. Paham? Itu ada 5. Itu adalah pembahasan tentang lafaz arkanul islami khamsatu. Rukun Islam yang pertama itu apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Itu yang pertama adalah syahadatu panika anyak seeh alla ilaha. Tak seorang pun tak ada pasira pangeran illallahu, bisa illallah, bisa dibaca illallahu, bisa dibaca illallah, kecuali Allah. Jadi kita bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rahasia dari rukun Islam yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus bersaksi. Syahadat itu apa? Tayakun, yakin. Kita harus yakin bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan. Nah, jadi kita harus meyakini, harus yakin bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad utusan. Pertanyaannya, diutus ke siapa? Nabi Muhammad ala ummati. Pertama, pada manusia. Kalau pada hewan, kalau pada malaikat, sama semuanya. Nah, di sini juga memang dibahas, di sini ada perbedaan pendapat ulama tentang apakah Nabi Muhammad itu juga terutus pada malaikat. Ini ada yang berpendapat bahwasanya ya, Nabi Muhammad itu juga terutus pada malaikat. Paham kan? Jadi hukum yang dibawa Nabi Muhammad itu juga nanti berlaku pada malaikat. Tapi nanti beda ranah. Malaikat itu ada pekerjaan khusus dari Allah. Cuman kata kuncinya adalah Nabi Muhammad itu juga terutus
pada malaikat. malaikat Allah. Nah, itu tentang rukun Islam yang pertama. Yang kedua, wa iqamus sholati. Yang kedua, bahasa nomor 2, panikah alaksanaaki sholat. Sholat itu apa? Afdolul ibadatil badaniyah ad-dhahirati. Jadi ibadah itu ada ibadah badaniyah dhahirah. Apa? Ibadah yang gerakannya tampak. Sholat tampak kan? Kita beribadah pada Allah. Kok dikatakan beribadah? Karena kita ruku, kita sujud. Namanya ibadah badaniyah dhahirah. Ada ibadah badaniyah qalbiyah, bentuk hati. Ibadah kita berbentuk hati. Contohnya iman. Tahu enggak? Ma'ul ini iman. Enggak tahu. Kita enggak tahu karena enggak tampak. Makanya dikatakan qalbiyah. Paham enggak? Ibadah badaniyah qalbiyah, iman, tawakal. Kita tawakal. Tawakal itu cara mengetahuinya dari hati. Dari hati masing-masing. Sabar, ridho pada takdir Allah. Itu semuanya adalah ibadah badaniyah qalbiyah. Kalau sholat ini adalah ibadah badaniyah dhahirah. Terus di sini dijelaskan faidatun. Di sini dijelaskan bahwasannya berpikir, kita berpikir tafakkur, berpikir mencari dalil tentang keesaan Allah itu juga ibadah badaniyah qalbi, ya, bagian dalam. Cuman tafakkur, bentuk tafakkur itu adalah kita berpikir tentang keesaan Allah. Kita berpikir tentang zat Allah. Itu juga ada jalannya. Itu juga ada jalannya. Juga disebut dengan ibadah badaniyah qalbiyah. Nah, di sini dijelaskan tafakkur dalam otak kita seharusnya kita itu berpikir apa? Dalam otak kita seharusnya kita itu berpikir apa? Ada 5 macam. Pertama, berpikir tentang ayat-ayat Allah. Itu tafakkur pertama. Kita harus mempunyai angan-angan atau berpikir tentang ayat-ayat Allah ketika baca Al-Quran. Kita baca ayat-ayat Allah. Walaupun kita tidak paham, yang penting kita mempunyai angan-angan, mendapatkan pahala. Paham itu kan? Maka ketika kita berpikir tentang ayat Allah, kita akan menuju pada Allah dan yakin bahwasanya Allah itu ada. Itu pemikiran yang pertama. Pemikiran yang kedua itu berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Kita diberi nikmat. Ketika kita berpikir tentang nikmat Allah, maka timbullah cinta kita pada Allah. Maka kalau ingin cinta pada Allah, berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah. Pola pikir yang ketiga adalah berpikir tentang janji Allah. Ada surga, ada kebaikan, ada pahala. Ketika kita berpikir tentang kebaikan Allah, maka kita akan lahir juga rasa rubah, juga rasa cinta pada Allah. Pola pikir yang keempat adalah berpikir tentang siksa Allah, siksa neraka Allah, ancaman Allah. Maka kita akan timbul rasa hati-hati, akan timbul rasa takut untuk melakukan maksiat. Paham itu? Nah, yang kelima adalah berpikir tentang diri kita ini orang yang hina, jangan sombong. Jadi pemikiran yang kelima, kita harus berpikir diri kita ini sombong, tidak punya kekuatan. Manusia dalam kitab Hikam itu dijelaskan, kitab Hikam As-Sakandari, Imam Athaillah As-Sakandari, manusia itu mempunyai 3 sifat asal. Sifat asal manusia itu 3. Apa? Miskin, bodoh, lemah. Itu manusia. Miskin, bodoh, lemah. Miskin, bodoh, lemah. Itu manusia. Kalau kaya, berarti bukan sifat aslinya, itu hanya pemberian Allah, jangan sombong. Kalau kuat, bisa berjalan, bisa semuanya, maka itu hanya pemberian Allah. Kalau dia apa tadi? Cerdas, maka itu hanya pemberian Allah, titipan Allah. Gambaran dalam Hikam itu begini,
bagaikan siang dan malam. Manusia itu malam, gelap gulita. Bagaimana dia bisa terang? Datang matahari terang. Paham kan? Dunia ini ketika datang matahari terang. Tapi ketika matahari itu tenggelam, maka dunia ini akan gelap. Seperti itu juga manusia. Ketika kekayaan ini dicabut oleh Allah, kekuatan ini dicabut oleh Allah, kepintaran ini dicabut oleh Allah, maka kita akan kembali ke sifat asli kita, yaitu gelap. Gelapnya gelap miskin, gelap lemah, gelap bodoh. Itu sifat asli manusia. Paham sudah? Terus yang selanjutnya wa ita'uz zakati. Rukun Islam yang nomor 3 yaitu wa ita'uz zakati ban anak kaki zakat, membayar zakat. Membayar zakat ay liman wujida minal mustahiqin. Orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa? Adalah sama niatu anwa'in. Ini jelas pembahasannya di dalam. Yang pertama fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga amiluz zakat, orang yang mencatat zakat, yang menerima zakat, yang menjadi panitia zakat. Yang keempat muallaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah ar-riqab. Nah, ar-riqab itu budak. Yang keenam itu apa? Gharim, orang yang punya hutang. Yang ketujuh sabilillah, orang yang melakukan perjalanan karena bertaat pada Allah, jihad. Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu tentang itauz zakat. Ingat, lafaz as-sholatu dan lafaz az-zakatu. Nah, ketika tidak mudhof maka ada wawunya. Paham? Contohnya begini. Lafaz as-sholatu. Lafaz as-sholatu. Lafaz as-sholat. Ingat, nih, lafaz as-sholat. As-sholat itu kalau berdiri sendiri seperti ini, maka tulisannya begini. Tulisannya ada wawunya. Paham tidak? Ada wawunya. As-sholatu. Ada wawu seperti ini. Paham ya? Ada wawunya. Tapi kalau mudhof seperti ini, iqamus sholah, kan iqamu mudhof, as-sholati mudhof, maka tulisannya setelah as-shod lam alif. Kalau berdiri sendiri as-sholatu misalkan, maka as-shod lam wawu. Seperti itu. Paham enggak? Paham maksudnya? Jadi kalau dia berdiri sendiri, as-sholah setelah lam bukan alif tapi waw, baru ta. Paham? Kalau dia dimudhofkan iqamus sholati, maka tulisannya as-shod lam alif ta. Terus wa shaumu ramadhana. Yang keempat, rukun Islam shaumu ramadhana, yaitu puasa di bulan Ramadan. Shaumu ramadhana ini di sini menjadi mudhof ilaih. Tapi dibaca fathah karena isim ghairumun sharif. Cuman di dalam dijelaskan i'lam anna ramadhana ghairu munsharif lil alamiyah. Jadi ingat, dalam lafaz Ramadan kalau dia tidak mudhof, tidak menjadi isim mudhof, maka maka dia jirnya dengan fathah. Contohnya shaum Ramadan. Tapi kalau dia contohnya dalam niat puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Bukan Ramadan, salah. An ada'i syahri Ramadhani hadhihi sanati. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Karena Ramadhani menjadi isim mudhof, hadhihi menjadi mudhof. Makanya bukan Ramadhana, salah. Paham?
nawaitu soma qadin an ada ifad syahri ramadhani hadhihi sanati. Karena itu Ramadan menjadi si mudhaf, hadhihi menjadi mudhaf ilaih, maka jar dengan fathahnya batan, harus jar dengan kas. Kalau yang ini karena menjadi mudhaf ilaih maka jar dengan fathah. Dalam masalah saum Ramadan diceritakan pada ini terjadi dulunya di masa Nabi Muhammad. Pertama kali puasa Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban, tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi. Bulan Sya'ban di tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah diam di Madinah selama 8 tahun baru ada kewajiban puasa Ramadan. Itu pertama kali. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah di Madinah berdiam selama 8 tahun, baru di situ terjadi kewajiban puasa bulan Ramadan. Paham? Di situ di waktu di tahun ke-8 selama Nabi hidup, jadi kan Nabi itu sudah agak sepuh yang pindah ke Madinah. Selama Nabi hidup, Nabi itu merasakan 9 kali Ramadan. Paham? Selama Nabi hidup, Nabi itu hanya merasakan 9 kali Ramadan. Paham tak? Nabi berumur 60, meninggal 63 tahun. Nabi meninggal 63 tahun. Tapi Nabi itu hanya merasakan Ramadan hanya 9 kali Ramadan. Jadi kewajiban Ramadan itu terjadi pada waktu Nabi berumur 54 tahun. Paham? 54 tahun. Jadi waktu Nabi berumur 54 tahun berada di kota Madinah, sudah 8 tahun berada di kota Madinah, baru ada perintah dari Allah tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Jadi Nabi hanya merasa Ramadan itu 9 kali. Dari 9 kali, 1 tahun 1 kali Ramadan itu sempurna 30 hari. Sisanya 8 kali itu hanya 29 kurang dari 30. Paham? Jadi Nabi itu merasakan Ramadan hanya 9 kali Ramadan. Paham? 9 kali Ramadan. 1 Ramadan Nabi itu puasa sempurna selama 30 hari. Sisanya yang 8 ini kurang dari 30 hari. Jadi 29, hanya 29 hari. Paham? Nah, sebabnya ya karena pertama hilal tidak keluar. Berarti kalau hilal tidak keluar berarti disempurnakan menjadi 30. Tapi setelah itu ternyata setiap tanggal 29 hilal selalu keluar, maka langsung Nabi berhenti di hari 29. Paham? Terus yang terakhir adalah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Rukun Islam yang kelima yaitu hijjul baiti, haji ke Baitullah, haji ke kota Mekah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabilan. Man deka orang istata'a sekobesta pasarman ilahi deka Baitul, deka Ka'bah. Sabilan arah-arah perjalanan bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke kota Mekah, ke kota Mekah. Jadi bagi yang mampu saja, paham? Haji itu bagi yang mampu. Di sini pembahasannya sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya para sahabat halaqah ilmiah, kita akan membahas tentang faslun selanjutnya adalah arkanul imani. Insyaallah kita akan bertemu lagi. Semoga bisa berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.